Kita tidak bisa meminta seorang pemimpin yang hanya setiap hari sibuk dengan rutin-rutin saja, dengan cara berpikir yang konvensional, dengan sistem-sistem yang usang dan karatan. Kita harus punya keberanian meminta pemimpin itu untuk menggerakkan bangsa ini. Call for the nation. Ya, selamat bertemu kembali dengan Kopi Panas Radar. Seperti biasa, kita hirup dulu satu teguk, dua teguk kopi panas kita hari ini. Saudara-saudaraku di seluruh tanah air yang saya banggakan, yang diberkahi oleh Allah, semoga kita selamat dan kita bisa terus mencapai tujuan yang kita inginkan dan harapkan. Saya ingin membicarakan satu hal pada kesempatan ini, yang saya mulai dengan sebuah pernyataan yang mungkin tidak menarik buat Anda semua dan barangkali menyinggung Anda semua, ketika saya harus mengatakan bahwa barangkali kita ini saat ini adalah bangsa yang imbesil, bangsa yang bodoh, bangsa yang dungu. Ya, ini ketika kita tidak mampu memahami dengan baik apa sebenarnya yang terjadi dalam diri kita, dalam kenyataan kita, dalam kehidupan kita sehari-hari. Tidak perlu kita bicara tentang kita di masa lalu, kita yang sebenarnya, kita yang jati diri, kita di masa depan dan yang lain-lain. Tapi di hari ini kita adalah kedunguan yang membuat kita sama sekali tidak bisa, tidak mampu menyadari adanya kenyataan yang sudah sangat berubah. Begitu banyak perubahan-perubahan yang terjadi. Begitu banyak hal-hal yang selama ini sebenarnya sudah mengubah kita. Mengubah apapun. Mengubah apapun. Dan kita tidak tahu perubahan-perubahan itu. Kita misalnya sampai hari ini mungkin bicara lantang tentang Tuhan, tetapi pada saat lain sebagian orang dari kita sudah bicara tentang bagaimana menjadi Tuhan. Itu bukan sekedar persoalan filosofis, bukan hanya persoalan spiritual. Itu sebuah persoalan yang real, yang ada terjadi saat ini, di mana semua itu tiba-tiba tidak bisa lagi digunakan, tidak lagi menggunakan cara berpikir dan cara melihat yang sama. Ketika kita masih menggunakan cara-cara sama masih sejak Babilonia,
sejak 3.000 sampai 4.000 tahun yang lalu kita sudah melakukan satu perubahan besar, di mana katakanlah Tuhan-Tuhan Babilonia itu sekarang sudah tidak lagi berada di tempatnya itu lagi. Tuhan tidak hanya mendapatkan definisi baru, kemajuan-kemajuan yang sekarang ini ada di sekitar kita bukan hanya terjadi di televisi, bukan hanya terjadi di jurnal-jurnal, bukan hanya terjadi di dalam fantasi-fantasi saintifik atau perfilman, tapi sebuah kejadian, kemajuan-kemajuan, katakanlah misalnya di teknologi biologi molekuler, di mana revolusi itu terjadi, menciptakan perubahan-perubahan yang membuat manusia tidak mengenali dirinya lagi, jati dirinya, tidak mengenali keberadaannya, tidak mengenali siapa dia, tidak mengenali bahkan spesiesnya itu apa. Kita tidak tahu bahwa ada ciptaan-ciptaan baru yang ternyata menjadi pesaing besar dari Homo sapiens. Ada spesies baru yang merupakan persilangan antara organisme genetikal dengan organisme yang artifisial. Sekarang ada semacam spesies-spesies yang mencoba menyatukan antara kekuatan robotik yang artifisial dengan kekuatan-kekuatan natural. Mesin-mesin yang sekarang kian menguasai dunia, bukan hanya dalam soal lalu lintas, bukan hanya dalam soal tata negara, bukan hanya dalam soal bagaimana kita mengetahui jadwal penerbangan dan yang lain-lainnya. Kita tahu bahwa ternyata kita mendapatkan saingan yang besar, pesaing yang sangat kuat, ya. Nantinya itu semakin besar, itu semakin kuat adalah kekuatan dari intelijen, kekuatan apa? Artificial intelligence itu, yang nantinya akan diplantasi, transplantasi ke dalam diri manusia, sehingga beberapa pihak atau beberapa golongan itu memiliki kapasitas yang lebih tinggi dari humankind, karena dia memiliki kapasitas tertentu, ya, akan membuat yang semua ukuran-ukuran itu menjadi usang dan tidak bisa digunakan. Kita harus memahami bahwa ada sebuah kenyataan baru yang diciptakan dalam waktu yang tidak lama lagi, dalam jangka dekade. Kita akan melihat adanya kehidupan baru, kenyataan baru, lingkungan baru, bahkan alam baru yang diciptakan oleh realitas-realitas baru itu tadi, yang bagi sebagian kalangan, bagi sebagian masyarakat yang advance, yang sudah cukup maju, itu menjadi kenyataan yang tidak bisa mereka hindari lagi, kenyataan yang undeniable, yang harus dilanjutkan, harus diberi pertumbuhan. Sementara pada saat yang bersamaan kita seperti masih hidup di zaman batu. Kita masih hidup dengan cara-cara lama, dengan cara berpikir lama, dengan pola-pola lama.
Sementara semua pola-pola baru sudah tercipta. Kita harus membuat penyikapan yang jelas, yang kuat atau adekuat tentang adanya realitas baru itu, alam baru itu. Yang sekarang ini ada, exist. Bukan sebuah spekulasi ilmiah saja, bukan fiksi. Dan kita harus bisa menanggulangi persoalan-persoalan yang muncul dari realitas baru itu. Tapi persoalan yang paling utama adalah ketika kita tidak paham tentang realitas baru itu. Tidak ngerti. Kenapa? Karena kita imbesil. Kita bodoh. Kita dungu. Seolah-olah kita memiliki kemajuan-kemajuan besar, entah itu dalam bidang saintifik, dalam bidang apapun. Tapi ternyata untuk memahami itu saja kita tidak mampu. Banyak sekali kita mendengar uraian, melihat bacaan-bacaan, kuliah-kuliah, diskurs dan yang lain-lain, tidak pernah berhasil menyentuh perubahan-perubahan baru itu. Karena hal yang kita sentuh itu ternyata masih hal-hal yang benar-benar tidak ada di dalam memori kita yang lapuk dan usang itu. Kita menjadi the stupid nation. Kita harus segera meninggalkan diri kita yang begitu ringkih, rapuh, dan imbesil itu. Saya ngomong keras seperti itu karena memang realitas dan kenyataan apa yang sedang saya gambarkan itu, yang sebenarnya itu sudah ada penjelasan-penjelasannya di dunia lain, yang mungkin barangkali tidak mampir di meja kita, tidak hadir di televisi Anda, tidak hadir dalam kesadaran kita, tidak hadir di pinggan atau sarapan kita, karena kita masih hidup dengan cara-cara Babilonia tadi. Sudah ada yang berubah, yang baru. Ya, ada sesuatu yang sedang bukan hanya didefinisi, diciptakan baru. Nah, kita tidak memiliki kapasitas untuk memahami itu. Kita menjadi kura-kura dengan tempurung yang keras dan merasa nyaman dalam kebisuan dalam kegelapan tempurung itu. Dan bagaimana kita bisa membayangkan diri kita menjadi manusia atau bangsa yang bangkit kalau kita tidak sadar bahwa kita berada dalam tempurung gelap itu. Tempurung luar biasa yang sama sekali kita tidak memiliki kekuatan, bukan keberanian, kekuatan sekecil apapun untuk berani memecahkan tempurung itu. Lalu melihat keluar, melihat dunia secara benar, melihat kenyataan yang sebenarnya, memahaminya dengan baik. Jangankan mengantisipasi, memberikan kontribusi, membuat jalan baru atau arah baru. Keluar saja kita nggak bisa. Jadi mau tidak mau, tempurung itu harus kita pecahkan. Kepala tempurungnya itu harus kita pecahkan. Kita harus pecahkan kepala kita sendiri. Agar kita mengetahui bahwa isi kepala kita yang sebenarnya itu apa? Apakah isi kepala kita itu hanya hal-hal yang remeh-temeh,
hanyalah hal-hal yang sifatnya kenikmatan saja, yang hedonik, hanya mencari hal-hal yang selama ini cuma dikejar-kejar orang-orang murahan. Tidak ada gerak-gerak yang kuat agar dia bisa menciptakan satu pecahan-pecahan baru. Bagaimana sebuah Pandora baru itu bisa kita buka untuk menciptakan kemungkinan-kemungkinan baru. Saya bicara ini bukan sebagai satu spekulasi saja. Saya bicara begini bukan dalam satu renungan pendek 10-20 tahun saja. Tapi ini adalah persoalan yang buat saya itu permanen, persoalan yang buat saya itu bahkan seperti hidup mati, sudah menjadi nasib saya. Karena bangsa seperti ini memiliki beban yang sangat berat ketika kita tidak mampu memberikan penjelasan, memberikan harapan pada anak-anak kita, pada anak-anak saya, pada cucu saya nantinya. Saya selalu beranggapan bahwa anak-anak saya, cucu-cucu saya, cucu-cucu kita itu nantinya hanya akan menjadi budak dari cyborg itu, dari artificial intelligence itu, dari spesies-spesies baru yang akan mampu menguasai sistem dunia. Nanti secara sistemik itu akan terjadi order, keteraturan yang semua dilakukan oleh komputer, dilakukan oleh algoritma, kebutuhan-kebutuhan hidup kita yang mulai dari makan siang sampai seks sampai politik itu kita akan diatur. Keberadaan kita udah nggak penting lagi. Kita hanya menjadi noktah, hanya menjadi menjadi digit ya, yang kemudian nanti menjadi bahan analisis dan kepentingan-kepentingan tertentu. Jadi perlu ada, saudara-saudara, teman-temanku setanah air, harus ada sebuah gerak besar, harus ada motif besar, harus ada semangat besar, kemauan dan keinginan besar untuk kita bisa pertama-tama adalah memahami itu tadi semua dengan baik, supaya kita bisa menjawab tantangan-tantangan kehidupan kita yang semakin kompleks itu. Sebenarnya tantangan masa depan yang menjadi tanggung jawab kita. Kita yang selama ini terlena, kita yang selama ini menikmati, ya kan, apa yang sudah diberikan alam ini, yang diberikan oleh sumber daya yang kaya yang sekarang itu semakin hancur, yang semakin lebur, semakin dikuras oleh kerakusan-kerakusan itu, dan tidak tersiksa untuk generasi berikutnya. Kita harus melakukan sesuatu. Semua yang sudah mendapatkan kenikmatan itu, yang sudah mendapatkan kekayaan itu, fasilitas itu, yang sekarang sudah menjadi triliuner hebat, memiliki yang segalanya di dunia ini, dia harus memberikan tanggung jawabnya, tanggung jawab sejarahnya, tanggung jawab alam, tanggung jawab kebudayaan, tanggung jawab ilahiyahnya. Kita harus sama-sama sekarang
Kita harus menyatukan diri, kekuatan kita semua yang terbaik itu untuk menyelamatkan bangsa ini, bukan menyelamatkan diri sendiri, menyelamatkan harta sendiri, menyelamatkan kekayaan sendiri, menyelamatkan keluarga sendiri. Kita harus menyelamatkan diri kita bersama, sejarah kita, bangsa kita. Jadi kita harus meminta kepada diri kita sendiri. Ayo, semua kita harus bergerak. Kita harus berkorban. Kita harus merelakan semua hal yang selama ini barangkali terlalu berlebih kita ambil, kita nikmati dengan cara yang barangkali curang, bahkan tidak beradab. Kita harus kembalikan kepada keadaban kita. Kita harus bersama-sama sebagai sebuah bangsa menyatukan seluruh kekuatan dan kemampuan terbaiknya. Dan bagaimana kita harus lakukan itu bersama-sama? Bisakah? Mungkinkah kita melakukan semua itu bersama-sama? Tidak mungkin kalau cuma bersama-sama, karena tidak mungkin yang namanya intensi, harapan dan yang lain itu berjalan, berlangsung tanpa dirigen. Tidak ada kekuatan yang harus memberi arah kepada semua itu. Dia harus dilakukan oleh satu bangsa, dan bangsa itu harus dipanggil untuk menjalankan itu semua. Siapa yang paling pantas untuk melakukan panggilan itu? Dia adalah seorang pemimpin. Pemimpin yang kita harapkan untuk menjalankan itu, pemimpin yang memiliki kapasitas dan keberanian yang sungguh-sungguh untuk menjalankan itu, mendirij, menghaluan atau membawa, menjadi dirigen dari bangsa ini. Jadi pemimpin itu, entah itu kepala negara, bukannya seorang presiden, seorang pemimpin atau kepala negara itu harus, menurut saya, memberikan panggilan, call for the nation, untuk bergerak bersama, berjuang bersama, menciptakan tujuan bersama, menciptakan jalan baru bersama, menuju harapan baru bersama. Harus ada kekuatan, harus ada kemampuan dari seorang presiden untuk melakukan itu. Dan kita tidak mau membutuhkan seorang pemimpin yang lunak untuk memberikan panggilan seperti itu. Kita tidak bisa meminta seorang pemimpin yang hanya setiap hari sibuk dengan rutin-rutin saja, dengan cara berpikir yang konvensional, dengan sistem-sistem yang usang dan karatan. Kita harus punya keberanian meminta pemimpin itu untuk menggerakkan bangsa ini. Call for the nation. Kalau misalnya pemimpin yang kita harapkan itu tidak ada saat ini, mau tidak mau, kita harus menanti pemimpin berikutnya. Artinya pemimpin yang sekarang itu kita anggap
kalau tidak lemah, incapable, dan kenegarawanannya tidak teruji, dan barangkali tidak pantas kita anggap sebagai negarawan dalam kaliber besar sebagaimana yang selama ini kita harapkan. Apakah itu bisa dijawab oleh pemimpin yang sekarang atau pemimpin yang masa depan? Kita lihat saja. Tapi kita semua sadar kenyataan dan tantangan-tantangan itu adalah hal-hal yang real, yang nyata, bukan spekulasi, bukan mimpi, dan bukan imajinasi. Mudah-mudahan ini bisa menjadi panggilan sesungguhnya kita bersama. Kita call diri kita sendiri untuk menjalankan semua tanggung jawab berat. Mudah-mudahan bermanfaat dan kita semua dilindungi Allah dalam semua upaya dan usaha kita dalam hikmah dan berkahnya. Semoga Anda selalu dalam keselamatan. Sampai berjumpa lagi pada Kopi Panas berikutnya.